Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Brothers dan Sisters Jemaat GKDI Bekasi. Gimana kabarnya semua? Puji Tuhan. Disapa dulu kanan kirinya, apa kabarnya, apa kabarnya, tanya kabar. Wih, luar biasa. Oke, Brothers Sisters semua, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Sehingga di pagi yang baik di hari Minggu ini, kami semua bisa berkumpul di sini bersama untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini adalah sepenuhnya karena anugerah-Mu saja. Jadi Tuhan, biarkanlah hari ini ibadah kami bisa berlangsung dengan lancar. Mulai dari sound system, lighting, jaringan Zoom, untuk yang ibadah online. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir. Sehingga hari ini ibadah kami bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga nanti pendeta yang akan membawakan khotbah. Biarlah kiranya apa yang dia bagikan bisa menjadi kekuatan baru untuk kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Saya mau undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan penyembahan kita. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin Tuhan, ingin mengenal-Mu Tuhan
menjadi penyembah-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Mazmur. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya. Dan orang-orang yang mencintai nama-Nya akan diam di situ. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, mari kita gerakkan badan kita sedikit. Kita puji Dia dengan penuh hati yang gembira. Wow. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Na 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 na, kok na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na na. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, amin. Masih semangat ya Bapak Ibu semua ya. Kita naikkan lagi satu pujian. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguhlah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di
dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Selamat pagi semua brothers and sister, Bapak Ibu. Gimana? 2 kali berturut-turut saya nih khotbah buat Bapak Ibu nih. Kayak bener aja udah jadi pendeta di sini ya. Aduh. Tapi ini kabar baik buat saya secara pribadi karena kenapa? Harusnya hari ini jadwal Bang Riko, tapi waktu kita meeting hari Selasa, Jadi Bang Riko bilang dia nggak bisa. Dia bilang nggak bisa karena dia lagi ada di Bandung, jadi kami tukar schedule. Tapi saya nggak bilang enggak. Karena kenapa? Karena enak khotbah minggu pertama itu. Masih banyak materinya. Kalau kayak kemarin minggu lalu, udah dibahas Bang Guntur, dibahas Pendeta Riko 2 kali juga. Saya kebagian apa ini ya? Tapi sekarang nggak apa-apa. Khotbah lebih awal, jadwal persiapan juga lebih mepet, tapi nggak apa-apa karena banyak. Karena firman Tuhan itu kaya ya. Dan hari ini izinkan saya sekali lagi bisa berbagi bersama dengan Bapak Ibu di sini. Ada anak sekolah minggu juga di sini. Anaknya Pak Nixon. Nanti pura-pura paham aja deh ya. Karena agak susah kayaknya khotbah hari ini. Dan saya berharap apa yang saya bagikan hari ini juga bisa membantu kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, alangkah indahnya waktu kami bisa melihat kami sebagai anak-anak Engkau bertemu bersama-sama, berkumpul bersama-sama untuk meninggikan Engkau, Tuhan Raja kami. Alangkah indahnya waktu kami bisa melihat ada banyak orang yang memberi hatinya, duduk, berkumpul di sini untuk mendengarkan hati Engkau. Alangkah indahnya Tuhan, persaudaraan yang kami lihat, waktu saudara dan saudari dalam seiman Tuhan, penuh kasih antara satu dengan yang lain. Alangkah indahnya Tuhan, waktu doa terakhir Engkau di Taman Getsemani, bahwa Engkau menghendakkan sebuah persatuan Tuhan antara semua murid-murid yang Engkau, dan itu bisa terjadi hari ini. Hari ini kami bisa melihat banyak kemuliaan Engkau. Kami bisa melihat banyak pekerjaan tangan Engkau lewat kehidupan kami sebagai saudara dan saudari di sini. Kami tahu Tuhan, kami nggak dipilih oleh satu dengan yang lain Tuhan. Kami ada di sini karena kami sama-sama mau memanggil Engkau Bapa dan kami menjadi saudara dalam Engkau Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih atas kehadiran Yesus Kristus yang menjadikan kami hari ini menjadi anak Allah. Kami tahu Tuhan, siapa kami hari ini? Ini completely karena Engkau menyayangi kami. Bapak, karena kami melihat satu dengan yang lain, dikasihi oleh Engkau. Bantu kami pun Bapak, hari ini pun dipenuhi oleh kasih yang sama waktu kami melihat saudara dan saudari kami. Sehingga Bapak, tahun ini, khususnya di bulan ini Tuhan, kami benar bisa menghidupi apa yang kami akan pelajari, yaitu love in action Tuhan. Bapak yang baik, secara pribadi aku mohon kepada Engkau Tuhan, pimpin hatiku, rohku, mulutku, dan pikiranku, agar semua yang tersampaikan Bapak, tercurahkan lewat mulutku. Ini adalah isi hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kepada kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya izin buka contekan lagi ya. Sebentar ya, saya lupa passwordnya apa nih. Ada tua. Bukan laptop saya soalnya. Sebentar ya. Oh benar. Oke, tanggal ulang tahun Sansan. Ada yang tahu ulang tahun Sansan? Kalau benar, saya kasih Fortuner. Cuma tiba-tiba cek Facebooknya, ada nggak nih ya? Dan tahun ini kita akan belajar lagi, khususnya di bulan ini kita akan belajar tentang love in action. Dan ini diambil dari kitab 1 Yohanes ya, 1 Yohanes 3 ayat 8. Jujur ini satu tema yang menarik karena ini sejalan dengan visi kita. Ya, rencana pertumbuhan 5 tahun gereja kita, yaitu kita ingin bertumbuh dan dikenal menjadi jemaat yang punya iman, pengharapan, dan juga kasih. Ya, jadi kalau ada yang dibilang jadi signature-nya, signature Jemaat Bekasi, harusnya ini yang jadi tanda utamanya. Jadi kalau orang melihat, ini jemaat mana? Karena kita kelihatan punya kasih, kita hidupi hidup kita dengan kasih, orang bisa bilang, ini Jemaat Bekasi, kelihatan. Ya, jadi Jemaat Bekasi itu bukan jemaat yang ada Regina dan Noelanya, bukan. Bukan itu Jemaat Bekasi. Bukan itu tandanya kita. Jemaat Bekasi itu bukan yang ada Pastor Guntur Simbolon ya, bukan. Walaupun mereka centang biru semua ya Instagramnya.
Jemaat Bekasi itu bukan yang ada Bang Rido dan Bang Rakesnya, bukan. Ya mereka mau nyanyiin Rico Ria ya, RR juga, Rido Rakes ya. Siapa satu lagi Bang yang nyanyiin Robert? Siapa? Ramon. Ya, bukan itu tanda bahwa kita dikenal. Kita ingin dikenal menjadi jemaat yang memiliki iman, pengharapan dan kasih. Jadi waktu orang-orang melihat kehidupan kita, orang-orang benar-benar lihat, wah ini jemaat Bekasi nih, karena signature-nya kelihatan. Ya, kayak kita biasanya ke Starbucks kan nggak pernah kan katanya kemarin kan? Iya kita kemana ya, warung kopi warkop lah. Tapi kalau warkop nggak ada signature-nya. Iya apalah ya, kopi-kopi lucu lah ya, kopi Mario, kopi idola, yang udah nggak ada. Aduh, kopi idola yang udah nggak ada. Kita mintanya signature-nya, karena itu yang paling menarik sebenarnya. Itu yang menjadi tanda kekhasan dari kopi itu. Dan begitu juga kita. Love ini harusnya jadi signature kita, tandanya kita. Ya, kalau kita lihat Pak Romi, tandanya jelas, rapih dan klimis. Jadi nggak ada yang serapi dan seklimis Pak Romi. Saya kalau berdiri samping Pak Romi, saya insecure. Kok bisa ya? Dia lebih ganteng dan lebih rapi gitu dari anak-anak kampus dan tim. Ya, kalau Kalau suara melengking, signature siapa? Signature-nya Bang Rido. Bang James dan Bang Rido ya. Jadi setiap orang ada signature-nya. Dan inilah yang jadi signature kita, yaitu kita dipenuhi oleh kasih. Ya, dan saya berharap ini benar satu hal yang kita latih terus, Bapak Ibu, bahwa kita ingin terus bertumbuh, punya keserupaan dengan Kristus ya, salah satunya dengan kita punya kasih. Amin. Dan kitab 1-3 Yohanes ini jujur kitab yang menarik, completely menarik Bapak Ibu. Kalau kita baca buku ini kitab yang bisa buat kita tenggelam di dalamnya, karena begitu dalam kitab ini. Ya. Buku kitab ini diperkirakan ditulis oleh Rasul Yohanes, sama kayak penulisnya. Kalau 1 Joni, penulisnya Joni berarti. Ya. Jadi walaupun sebenarnya nggak ditulis ya siapa penulis utamanya ya di situ ya. Kan biasanya kalau format Alkitab dari ini untuk ini, dari ini untuk ini kan. Tapi di sini dibilang dari penatua dan nggak tahu siapa penatua itu. Tapi ahli-ahli dan kaum pemikir menyimpulkan ini adalah tulisan dari Yohanes karena polanya sama. Jadi kalau Bapak Ibu baca kitab Yohanes itu bicara tentang firman yang hidup ya. Makanya kita baca pada mulai adalah firman, firman itu menjadi manusia. Waktu kita baca 1 Yohanes itu pun bicara tentang firman yang hidup. Ya, waktu kita bicara Yohanes itu bicara tentang perintah baru, yaitu apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Waktu kita bicara 1 Yohanes ini pun sama. Dia bicara tentang firman yang hidup tadi dan juga bagaimana setiap orang bisa mengambil waktu, bisa mengasihi satu dengan lain. Jadi formatnya mirip-mirip lah. Apalagi yang bisa buat dia sama? Kitab Yohanes itu dalam banget. Karena dia membuat kita mengerti Tuhan itu dalam konsep filosofi. Ya, sementara kitab 1 Yohanes ini membantu kita juga bisa ngerti Tuhan, ngerti persaudaraan dalam berbagai pengandaian. Makanya nanti kita akan banyak belajar tentang beberapa pengandaian yang dipakai Yohanes supaya buat waktu orang itu pada waktu itu bisa mengerti. Ya, jadi sebegitu dalam kitab ini. Dan jujur aja saya dalam dua bulan terakhir saya lagi banyak saat teduh sama anak saya. Walaupun si Faith ya, dia baru berusia 3 bulan. Tapi setiap apa yang saya baca buat pengalaman pribadi saya, itulah yang saya bagikan. Jadi saya selalu ngambil waktu berdua bersama Faith dan juga Tuhan. Jadi kitab Yohanes ini kayak gitu. Dia itu memposisikan diri dia sebagai bapak. Makanya dia bilang, anak-anakku di sini. Jadi dia bentuk sebuah keluarga rohani, dia posisikan dirinya sebagai sebagai bapak, dan panggil semua jemaat yang diperkirakan pada waktu itu adalah jemaat Efesus ya, sebagai anaknya. Bisa bayangkan nggak? Dia menulis kitab sampai 3 kali. Di 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Hanya untuk anak-anaknya yang satu ini. Seberapa besar kasihnya dia, seberapa besar effortnya dia untuk bisa mengasihi orang ini. Jadi waktu saya saat teduh dari situ, saya bilang sama Faith, keyakinan untuk mengajarkan berulang-ulang ini harus lahir juga dalam diri saya. Keyakinan untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak ini, itu dicontohkan oleh Yohanes, dan itu juga harus hadir dalam diri saya. Makanya waktu saya baca ini ya, saya ngeliat posisinya kebalik nih. Saya ada di Faith, dan Yohanes ada di posisi saya.
Dan sebegitu dalamnya kitab ini. Sehingga ini buat saya banyak banget tenggelam. Dan saya berharap kita bisa ambil waktu juga ya untuk bisa mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan kita bisa belajar kitab Yohanes ini. Karena sangat-sangat dalam, completely sangat dalam Bapak Ibu. Ya. Apalagi yang membuat ini menarik, karena pada waktu itu, ini saya bicara sedikit tentang latar belakang ya, ada beberapa seperti perpecahan yang terjadi di jemaat. Ya, ini kayak Yohanes punya banyak anak. Ya, banyak perpecahan, ada penyesatan juga, ada paham-paham yang kelihatannya benar, tapi sebenarnya buat Tuhan itu nggak benar sama sekali. Berkembang waktu itu paham itu. Kenapa? Karena memang Efesus itu kan kota yang maju banget. Ya kayak Singapura lah. Jadi maju banget, kota perdagangan, completely kayak Singapura. Jadi seluruh pemikiran orang-orang bisa masuk ke situ. Jadi pemikiran yang sangat maju itu dia cenderung bisa liar. Dan itu bisa mempengaruhi orang-orang Kristen pada waktu itu. Sampai akhirnya bisa menimbulkan beberapa perpecahan yang terjadi di jemaat. Makanya dia bicara lagi tentang keluarga Allah. Keluarga Allah. Ya, dia bicara lagi tentang bagaimana kita sebagai keluarga Allah itu harus bersikap. Dan saya berharap ini jadi contohan buat kita pribadi. Ya, saya tahu ya bahwa kalau ngomong kasih itu kan biasanya, apalagi in action ya, kita gampang tertrigger untuk bilang, ngomong doang mah gampang. Ya emang gampang kan, cuma ngomong. Cuma ngomong emang gampang. Mempraktekannya susah. Lah emang iya, itu memang jadi perjalanan kita sama-sama Bapak Ibu. Tunjukin dong kasih, bukan cuma dengan perkataan. Ya itu yang kita coba latih sama-sama. Dan kita juga bisa cenderung ini ya. Lu tuh. Nah, kitanya lupa. Karena itu terjadi dalam jemaat jemaat Efesus ini. Dia bicara banyak tentang lu aja belum mengasihi. Masa saya harus mengasihi? Nah, itu terjadi buat jemaat ini. Ya. Nah, hari ini saya akan bantu kita ngelihat ke dalam dua hal. Ya, dua hal yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa jati diri Bapak Ibu, DNA-nya Bapak Ibu adalah untuk kita bisa mengasihi. Karena kenapa? Poin saya yang pertama, saya mau bawa kita untuk bisa melihat Tuhan tuh nitipkan kita satu hal. Apa itu? Namanya benih ilahi. Ya, coba kita baca di slide berikutnya ya. Dikatakan seperti ini. Lihatlah ya, betapa besar kasihnya yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi sebelum dia bicara banyak tentang bagaimana kita mengasihi satu dengan yang lain, kita mempraktekkan love itu dalam action, dia bicara dulu tentang love-nya Tuhan. Maaf. Dia bicara dulu, bantu dulu anak-anaknya nih. Lihat anak-anak. Lihat apa? Lihat betapa besarnya kasih Allah yang dikaruniakan ke kita semua. Lihat, Tuhan itu udah anggap setiap orang itu sebegitu penting. Tuhan itu dengan kasih yang luar biasa, melihat setiap orang itu segitu berharga. Saya yakin, orang yang bisa mengasihi satu dengan yang lain itu adalah orang yang mampu melihat kasih karunia Tuhan itu sebegitu besar. Apa yang buat kita susah mengasihi orang? Waktu kita gagal melihat kasih karunia Tuhan buat kita dan orang itu. Waktu kita nggak bisa melihat bagaimana persepsi Tuhan tentang orang itu, kita pun akan gagal mengasihi orang tersebut. Karena apa? Karena lagi-lagi nanti kita pakai standarnya kita, pemikirannya kita, maunya kita, keadaan yang terjadi sama kita. Waktu kita bisa melihat seberapa besar kasih karunia Tuhan buat Anda, buat kita semua, dan buat orang lain, itu akan memampukan kita bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang lain. Bapak Ibu, seperti dalam doa saya tadi, kita kabar baiknya kita nggak dipersatukan karena satu darah ya. Kalau Maluku satu darah namanya kan. Gengnya Bang Rido itu. Jadi dia sampai ke Eropa tuh. Geng satu darah. Nggak semua marganya Marbun di sini kan? Kayak saya. Apa semuanya Marbun? Enggak. Ada Marbun, ada Cinaga, ada Bocunlai, ada apa lagi? Aneh-aneh lah marga kita semua.
Woceli, ya itulah ya. Liconggo, aneh-aneh nama kita semua, marga kita semua. Kecuali Bang Rakes, marganya Khan gitu. Rakes Khan, Sarukan gitu. Saudara. Makanya Bang Rakes kalau disuruh, kalau ketemu pohon joget dia tuh. Yes. Apalagi ketemu hujan, waduh. Ngajakin teman-teman, ayo joget lagi, ayo malah joget kita gitu. Kita tuh nggak dipersatukan karena kita punya darah yang sama, Bapak Ibu. Tapi kita dipersatukan karena kita punya darah Kristus. Yang membuat kita bisa sama-sama manggil satu dengan lain itu saudara. Anak manusia kita semua. Tapi anak Tuhan turun jadi anak manusia supaya kita jadi anak Tuhan semuanya. Bukan siapa-siapa kita, tapi Tuhan datang yang jadi siapa-siapa, turun mengambil rupa yang nggak siapa-siapa, supaya kita yang nggak siapa-siapa nih jadi berharga di mata Tuhan. Ini penting buat kita untuk melihat bahwa kita bisa melihat kita tuh sebegitu berharga, tapi kita juga bisa melihat Tuhan juga mati buat orang ini, sehingga dia juga sebegitu berharga, dan kita treat dia sebagaimana Tuhan mau kita treat orang ini. Makanya saya setuju waktu kata Pendeta Guntur beberapa bulan lalu ya, habiskan waktu kita, effort kita untuk menyadari seberapa kita disayang sama Tuhan. Dengan begitu, kita akan menghabiskan waktu kita, effort kita juga. Kita akan sadar dengan otomatis. Kita akan mengasihi orang dengan otomatis. Kenapa? Kita ngerti seberapa hidup ini cuma belas kasihan aja jadinya. Makanya Tuhan tuh nggak lagi bicara tentang bagaimana kita fokus sama diri kita sendiri, tapi untuk melihat hatinya Tuhan terhadap diri kita maupun juga terhadap orang lain. Seperti yang saya katakan di slide ini, Anda hanya dapat mengerti mengapa Anda perlu mengasihi saudara-saudari Anda di saat Anda bisa melihat dan benar-benar sadar akan betapa besar dan kasih Tuhan bagi Anda dan juga bagi orang lain. Hari ini kita sadar nggak seberapa Bapak Ibu disayang sama Tuhan? Kita to be very enough lah. Waktu kita study dulu, siapa sih yang maaf ya katanya anak baik-baik gitu. Cuma Bang Rido doang anak baik-baik. Lagi-lagi Bang Rido ya. Namanya juga Rido dari Allah kan. Yang baik siapa lagi? Pak Wahyu dari Allah. Nggak ada, kita fair enough aja. Nggak ada kita satupun yang baik dan benar-benar worth layak gitu ya. Sehingga kita bisa bilang kita lebih daripada yang lain. Kita semua justru dengan segitu buruknya kita, Tuhan sayang sama kita. Supaya kita sadar, hei kamu disayangi, kamu dikasihi. Maka mari kita mengasihi. Ya, makanya dikatakan di ayat selanjutnya, di 1 Yohanes 3 ayat 9-10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, ini satu hal yang saya mau bantu kita sama-sama melihat bahwa kita itu dalam jati diri kita itu ada benih ilahi yang Tuhan kasih. Ada benih ilahi yang Tuhan kasih yang memampukan kita sebenarnya untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Makanya buat saya secara pribadi aneh kalau misalnya orang Kristen itu nggak mengasihi. Karena apa? Karena benihnya itu benih ilahi. Aneh banget. Kalau misalnya kita jadi orang Kristen banyak buat excuse. Aneh banget. Sekarang kan kita terheran-heran kok baik banget, kok sayang banget ya. Kayak kita dulu tadi ya. Kita lihat orang baik banget nih orang. Bantu kita, baik banget nih orang. Lagi punya kerjaan, lagi punya bisnis, tapi tetap bantu kita. Baik banget nih orang. Lagi punya keluarga, tapi tetap fokus nolong kita. Seharusnya kata baik banget itu udah gak jadi hal yang luar biasa. Karena memang itu kehidupan kita seharusnya. Justru kita heran, kok bisa ada orang gak mau bantu orang? Kok bisa ada orang fokus sama diri sendiri? Karena tadi ditanam itu benih ilahi.
waktu saya nanam jagung, nggak mungkin yang muncul kambing. Ya nggak mungkin lah, satu tanaman, satu binatang ya. Nggak lucu pula lagi ya, udahlah ya. Nggak mungkin kita nanam jagung tumbuhnya padi, karena benihnya itu benih ilahi Tuhan kasih. Makanya jujur aja, saya nggak percaya bahwa Bapak Ibu itu nggak bisa mengasihi orang lain. Kita semua nggak bisa mengasihi orang lain. Saya jujur nggak percaya. Tapi saya insecure, bro. Saya introvert. Introvert itu bukan kita nggak bisa mengasihi orang lain. Introvert itu adalah, ini beberapa orang yang suka miss ya tentang pengertian introvert ya. Tapi nanti kalau mau lebih jelas coba tanya, ada psikologi kita ya. Psikolog kita di belakang ada Vale itu. Jadi psikolog lagi. Jadi introvert itu adalah kita itu mengumpulkan energi waktu kita sendirian. Waktu mengasihi aja, tapi lagi haus, lagi thirsty ya ambil waktu sendirian aja. Nah itu introvert, bukan berarti dia nggak bisa bergaul. Nah ekstrovert sebaliknya, dia lagi kering banget, dia kumpul sama temennya supaya dia dapat energi baru. Nah itu introvert. Ya, makanya kalau kayak orang kayak Bang Rakes, Bang Mario, nggak ada teman sedih kan? Bisa chatting-chattingan tuh, bro. Mana teman kita nih, bro? Justru kalau nggak ada teman, dia jadi sedih. Kalau orang introvert, kayak Pak Romi, kalau ada teman, aduh, terkuras lagi nih energi gue. Makanya Pak Romi itu sering saat teduh, Bapak Ibu. Tanya kali ini. Supaya banyak energi dia. Satu, energi untuk menghabiskan sama Kak Lina. Maksud saya harus sabar ke Kak Lina. Enggak baik kok Pak Kak Lina harusnya ya. Jadi itu introvert dan extrovert. Jadi bukan berarti kita nggak bisa mengasihi karena kita bilang jati diri kita introvert, kita extrovert. Itu pemahaman yang salah, yang kita pikir benar. Akhirnya kita pun jadi punya alasan untuk nggak mengasihi. Makanya saya buat pernyataan ini bahwa setiap anak Tuhan itu punya benih ilahi untuk mengasihi. Jati diri Bapak Ibu itu, DNA-nya Bapak Ibu itu adalah kasih itu sendiri. Nggak perlu terheran-heran Bapak Ibu dengan orang yang penuh kasih. Nggak perlu terheran-heran kita sama orang yang baik banget. Nggak perlu terheran-heran kita sama orang yang nggak egois. Nggak perlu. Karena memang itu aslinya kita Bapak Ibu. Bingung dan terheranlah kalau Bapak Ibu bisa melihat diri Bapak Ibu. Kok saya nggak mengasihi ya? Aneh banget. Waktu kita sadar, kita tuh punya benih ilahi. Kita tuh tahu kemana dan bagaimana kita harus bertindak jadi Bapak Ibu. Kita juga sering dengar, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi waktu kita tabur, kita punya benih ilahi itu. Saya yakin, buah-buah ilahi lah yang kita tuai harusnya. Itu jati diri kita Bapak Ibu. Jadi jangan kerdilkan siapa Bapak Ibu dalam pandangan Bapak Ibu sendiri. Jangan kecilkan benih ilahi yang udah Tuhan tanam di hati Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu punya excuse, punya alasan untuk bilang, saya nggak bisa mengasihi. Saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Kita bisa kerdilkan benih ilahi yang Tuhan kasih. Padahal itu begitu berharga Tuhan tanam di hati kita. Saya yakin setiap kita di sini bisa mengasihi satu dengan lain. Saya yakin. Karena Tuhan tanam itu. Saya jujur terinspirasi sama satu orang ya. Ini kemarin datang sama kita ya. Oma Granny Molly ya. Untuk orang ini ya, saya jujur kagum sama kerja Tuhan buat hidup dia. Saya tahu ya, sharing saya ini nggak akan mewakili semua fakta tentang dia ya. Saya yakin itu nggak akan mewakili semua. Tapi saya ada ambil beberapa waktu untuk ngobrol sama dia. Saya jemput dia juga dan antar dia juga. Jadi ada beberapa pembicaraan saya lihat. Ya, saya punya bersama dia.
Saya terinspirasi dan kagum sama orang ini. Jadi Granny Mole ini sister kita dari Georgia. Ya, Georgia itu ada di samping Babelan ya. Iya, Kecamatan Durenjaya ini. Ya. Dia itu usianya 83 tahun Bapak Ibu. Dan dia memberikan waktu dia, hidup dia di usia indahnya dia untuk bisa melayani jemaat dan menginspirasi orang-orang yang ada di beberapa negara ya. Saya tanya apa negara favorit kamu? Bahasa Inggrisnya what is your favorite food ya? Enggak. Jadi saya tanya apa negara favorit kamu? Dia bilang Pakistan. Ya, negara dia favorit dia Pakistan. Dia udah 4 kali sana. Dia coba melayani, dia mengencourage brother sister kita yang ada di Pakistan. Dan salah satu yang dia suka juga Indonesia. Saya tanya, gimana kamu bisa setiap tahun keliling dunia supaya kamu bisa melayani orang-orang ini? Saya pikir tadinya dia orang kaya, Bapak Ibu. Saya pikir dia orang yang beruang kayak Bang Rido ya, yang omsetnya 2 miliar per hari. Atau kayak Herwin lah, Herwin yang diam-diam gitu, waduh paling sultan di sini nih. Kalian nggak tahu kan, Herwin itu udah dapat gelar sultan loh dari Brunei Darussalam. Dia pura-pura nggak lihat ya. Aduh, ke-mention lagi kekayaan gue. Nih masuk live stream loh, orang pajak dengar. Tiba-tiba Herwin bertumbuh satu rumah. Jadi komplek dibeli sama dia. Aston Herwin namanya. Jadi saya tanya dia bukan orang kaya. Setiap tahun apa yang dia lakukan? Dia fundraising, cari dana, kumpulin dana. Kayak kita mau retret jualan, gitu ya. Terus kayak mungkin anak teen sama anak kampus ya. Ya hitungannya bukan jualan si Malak ya merit. Udah belilah, buat bantu kita nih. Padahal lagi diet ya, kitanya dipaksa ya udahlah beli. Tapi dia setiap tahun itu dia ngumpulin dana supaya dia ada dana untuk pergi ke beberapa negara. Nah ini jujur jadi menarik. Ditambah dengan kondisi kesehatan juga nggak terlalu bagus. Ya dia punya beberapa isu kesehatan ya. Dan juga dia sampai berjalan sekarang pakai tongkat ya. Supaya benar-benar bisa bantu dia untuk pergilah kemana-mana. Nggak manja, mau dia kok dijemput pakai Avanza 2011 kayak punya saya ya. Nggak harus tiba-tiba mobilnya kayak mobil kita semua ya di sini. Mobil legend kalian ya. Apa mobil phone? Nggak manja dia. Mau dia dijemput pakai mobil sederhana. Terus harus di-treat sangat-sangat spesial juga dia nggak terlalu interest ya. Tapi apa yang jujur menarik banget buat saya tentang orang ini. Ini tuh bisa jadi inspirasi kita. Untuk apa Bapak Ibu? Saya jujur aja. Waktu kita ngelihat dana retret misalnya 2 juta, banyak nggak diantara kita stres? Mahal banget 2 juta. Padahal panitia udah mati-matian tuh. Menego di sana. Untuk 2 couple lagi, 3 malam lagi. Hitungannya sehari cuma 150.000 padahal. Tapi kita komplain, mahal banget. Nanti Bang Jo buat retret yang Christian ya. Bisa tuh nanti waktu retret, aduh mahal, aduh capek, aduh gini. Masih keluar duit gua. Ya ampun. Apalagi ulang tahun ya. Keluar duit ulang tahun lagi nih. Kita bisa komplain sama biaya. Apalagi anak kita retret. Gimana nih bro, anak kita cari dana. Cari dana anaknya dulu diutamain. Bukan kitanya effort apa dulu nih ya. Jadi walaupun nanti waktu cari dana, terjadi atau tidak terjadi cari dana itu, saya tetap punya simpanan nih buat anak saya pergi retret. Buat saya secara pribadi, itu keyakinan saya. Sejak saya 2019 ada di teens dan di kampus, 60% biaya retret harus kami yang tanggung. 40% dari orang tua. I guarantee this untuk Bapak Ibu. Tapi effort kita ini jangan kayak gitu. Kita tetap punya pemikiran, ini tetap dari nol harusnya.
Sehingga kita nggak bilang, jauh banget retretnya. Lu mahal banget retretnya. Enggak. Karena Oma Mauli ini sendirian Bapak Ibu. Fundraising, ngumpulin dana, untuk apa? Untuk bisa melayani kita semua. Waktu kita komplain soal jarak, Amerika sama Indonesia tuh jauh Bapak Ibu. Amerika itu bukan orang Betawi ya. Amerika, Amerini, itu, Amente. Enggak, bukan orang Betawi Bapak Ibu. Bapak Ibu nonton Rangga di Ada Apa Dengan Cinta aja, lama banget dia pulang kan? Saking jauhnya itu ada ini, Amerika. Sekian purnama, berapa purnama? 10 tahun ya? Nongol EDC kedua. Saking jauhnya Bapak Ibu. Nah, kita bisa dong. Kenapa kita udah punya benih ilahi? Kita komplain sama jarak. Kita udah punya benih yang kudus yang Tuhan kasih. Kita bisa make excuse. Aduh, kayak mau lagi nih PDG, padahal bisa online. Kita bisa buat begitu. Waktu anak kita retret di luar kota. Aduh, jauh. Ini deket-deket aja lah, biar murah. Sebenarnya kita lagi cari nyaman aja sebenarnya, bukan mau dukung anak kita. Itu yang sedihnya buat kita. Saya nggak lagi bicara karena saya orang kaya, saya juga seadanya aja. Nggak kaya-kaya banget. Kalau Bapak Ibu lihat saya khotbah, ini mungkin baju batik saya yang punya cuma ini doang sekarang. Karena yang lain udah sempit banget ya. Sejak saya ada di sini, perut saya mengembang soalnya. Tapi ayo kita dukung anak-anak kita Bapak Ibu. Ya, kita yang komplain soal kesehatan. Sakit kepala, nggak datang PDG. Perlu sekali, padahal karena debu tuh, bersin. Aduh, nggak datang PDG kita. Karena debu loh padahal sebenarnya, bukan karena sakit. Kita bisa nggak datang ibadah, udah di online aja. Tolong buat online dong. Ya nggak apa-apa sebenarnya kalau memang kita dipaksa atau diharuskan untuk online. Nah, ada yang paling lucu dari semua kejadian ini. Lucunya, malah kita orang Bekasi, yang waktu Granny Moli datang, kita yang nggak datang. Yang jarak rumah kita 30 menit dari MOP, malah kok malah kita yang nggak datang, Bapak Ibu. Yang kita kantornya 1 jam dari MOP, kok malah kita yang nggak datang, Bapak Ibu. Saya nggak ngajak kita semua kayak Granny Moli ya. Karena satu, belum tentu kita nyampe 83 ya. Puji Tuhan kalau nyampe, saya pun belum tentu. Saya nggak ngajak kita semua kayak Granny Moli, tapi harusnya ini jadi hal yang biasa. Karena benih rohani itu mampukan kita lakukan itu semua. Kita yang sering komplain untuk lembur. Saya jujur, saya juga waktu saya ada di dunia pekerjaan, ada nggak beberapa masa saya dipaksa untuk lembur? Ada. Tapi apa yang saya coba lakukan? Masuk biasa jam 8:30 kan, saya datang 6:30. Jadi lemburnya taruh di depan. Supaya tetap pulang jam 6, lalu bisa study Bible sama yang lain. Kita akan kreatif waktu kita punya benih ilahi itu. Kita akan buat cara gimana cara yang bisa terjadi, lebih daripada buat alasan, daripada hal ini bisa nggak terjadi. Saya juga bangga, itu kan Bapak Ibu lihat ya, Felis itu ya. Felis itu tinggal di Kerawang Bapak Ibu. Jadi ada satu masa, waktu kita beberapa bulan lalu, kita malam pujian dan doa ya. Dia harus nyetir sendirian dari Kerawang, bahkan sampai kecelakaan. Dia nabrak satu mobil di depannya. Untung nggak cowok ganteng tiba-tiba jatuh cinta ya, nggak ya. Nggak ada cerita itu di sini. Jadi jangan berharap, wah ini kayaknya jatuh cinta nih, karena tabrakan, nggak gitu ceritanya. Ya, kita sinetron banget ya. Dia nabrak mobil itu, lalu tetap dia datang ke MOP untuk bisa melayani kita. Cuma untuk jadi kameramen, berdiri gini doang. Melayani kita semua, khususnya yang ada di online, supaya kita bisa ngelihat audio dan visual yang terbaik. Saya coba kan, malamnya saya antar sama Lady kan. Jadi saya bawa mobil dia yang habis tabrakan. Lady bersama istri saya, istri saya, Lady bersama Felis. Mereka pergi, mereka di depan dan saya di belakang. Saya jalan ya, dari sini jam 10:30, nyampe Kerawang jam 1. Karena saking macetnya jalur Kerawang itu. Penuh banget kayaknya. Itu hari Rabu loh Bapak Ibu, weekdays. Mungkin nggak tahu ya, saya nggak tahu alur lalu lintas ya. Kalau mau tahu tanya Bang Mario aja, dia paling tahu.
Bahkan sampai pulangnya saya ambil jalur, bukan tol, saya ambil jalur Bapak Ibu. Saya ambil jalur lintas. Ya, Pantura itu. Dari Kerawang ke Pantura sampai Cikarang, sampai akhirnya tembus Bekasi Timur ya, sampai akhirnya nyampe di tempat saya. Karena saking macetnya jalanan. Lebih baik saya lama tapi saya tetap ngegas daripada lambat, tapi waktunya tetap sama gitu. Ada 2,5 jam dia tempuh, hanya untuk jadi kameramen dan bisa melayani kita. Trust me Bapak itu bukan hal yang luar biasa, karena memang itu harusnya benih ilahi yang muncul. Sansan juga, dia tuh tinggal di Blok M saat ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia ada magang di Peruri ya, Percetakan Uang Republik Indonesia. Setiap kita habis malam pujian dan doa, saya tuh harus buru-buru nganter dia ke kereta. Supaya apa? Supaya dari kereta dia bisa naik ke stasiun MRT, dari MRT dia bisa sampai ke rumahnya dengan harga yang murah, Bapak Ibu. Sansan itu Bapak Ibu mungkin kenal ya, papanya Sansan ya, Pak Lisbin ya, bukan orang yang berada, bukan dalam top perform lah ekonominya. Saya bahkan tahu bagaimana Sansan itu bayar uang sekolahnya sekarang, bukan dari bapaknya Bapak Ibu, karena nggak sanggup lagi. Dia bisa buat alasan, ya udah online aja, masih bisa kok. Tapi dia datang ke sini, dia melayani kita semua, dia serve kita semua sehingga kita bisa benar-benar melihat semuanya dengan baik. Saya nggak ngajak kita hidup susah ya semuanya ya. Oh jadi harus hidup susah nih? Enggak begitu. Tapi kita sadar, waktu kita punya benih ilahi, kesusahan itu nggak jadi suatu hal yang besar buat kita. Nggak sebanding sama benih ilahi dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan kasih tadi. Itu jadi nggak sebanding. Itu yang terjadi, efek yang terjadi waktu kita punya benih ilahi yang benar-benar kita tumbuhkan. Ya, saya suka dibilang Yohanes ya, di Yohanes 13 ayat 34-35 dikatakan seperti ini. Ini penulisnya sama tapi beda buku ya, dikatakan seperti ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika engkau saling mengasihi. Nah ini tadi saya katakan bahwa sign nature kita tuh harusnya karena kita punya kasih. Tandanya kita itu kalau kita punya kasih. Kita yang lagi study Bible sini, waktu kita ngelihat ya, betapa pedulinya orang-orang ini sama kehidupan kita, sama keluarga kita, sama pernikahan kita yang nggak jelas sebenarnya. Tapi sebegitu pedulinya mereka sama kita. Karena mereka memang punya benih ilahi itu Bapak Ibu. Dan itu adalah atribut kita. Atribut Bapak Ibu bukan karena Bapak Ibu pakai baju terus tulisannya Yesus di sini, enggak. Di belakangnya Christ. Bukan juga karena Bapak Ibu ada di sini, itu yang membuat kita jadi murid Yesus. Bukan. Bukan tiba-tiba tanda, kita punya tato, I love you Jesus. Bukan itu. Atribut kita, waktu kita dibilang kita adalah murid Yesus, waktu kita penuh kasih. Itu jati diri kita Bapak Ibu. Itu DNA-nya kita. Itu siapa diri kita. Adalah orang yang penuh kasih. Poin saya yang kedua, dalam perbuatan dan kebenaran. Ya, dikatakan di ayat berikutnya seperti ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap hidup dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wah, ini dia yang saya bilang tadi, beberapa orang ditipu sama beberapa pemikiran lahiriah. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, orang-orang tuh jadi konseptual melihat Tuhan. Jadi level aktivitas mereka lihat Tuhan. Pemikirannya muncul tuh, yang penting kan saya nggak bunuh orang. Oke lah dalam kategori jadi murid Yesus. Yang penting kan saya nggak jahat sama brother sisters. Oke lah, saya masih dalam kategori aman ya jadi murid Yesus. Saya cuma nggak suka aja, cuma kesel aja, cuma benci aja.
nggak buat rugi juga. Misalnya saya benci sama Bang Mario, nggak rugi dia, yang rugi saya. Orang punya pemikiran gitu. Muncul pemikiran, udahlah selama nggak ngerugiin orang lain, oke kok. Makanya Tuhan tegas ngomong di sini, barang siapa yang benci saudaranya, itu sama kayak pembunuh manusia. Mungkin kita susah ngeliat, tapi sebenarnya ini cara pikir yang luar biasa Bapak Ibu. Membunuh adalah usaha kita untuk menghilangkan nyawa orang. Menganggap dia, membuat dia nggak ada lagi di dunia ini. Membenci adalah usaha kita juga untuk menganggap dia juga nggak ada lagi di dunia ini. Sama aja. Kalau orang yang Bapak bunuh, Bapak Ibu bunuh, itu jadi hantu. Takut Bapak Ibu lihat, malas Bapak Ibu lihat. Orang yang kita benci juga malas kan kita lihat. Orang yang kita benci, ya terserah lah, mau ada dia nggak ada dia terserah. Orang yang kita kesel, dia lagi. Kalau ketemu dia kita ngindar. Kayak orang yang kita bunuh yang akhirnya jadi hantu, kita ngindar. Makanya dibilang cara pikir Tuhan ini hebat banget. Bener banget kenyataan bahwa membenci itu sama kayak membunuh. Pada waktu itu beredar tuh pemikiran-pemikiran gitu. Ya udah selama nggak ngelakuin kekerasan. Karena apa? Karena Tuhan bilang di perintah Allah, cuma jangan membunuh. Orang masuk ke dalam level-level aktivitas seperti itu, Bapak Ibu. Masuk pada level aman dan yang penting nggak anarkis. Tapi tegas Tuhan Yesus lewat Rasul Yohanes ya. Ya ini hukum kasih itu lebih tinggi dari hukum apapun. Keduanya itu membenci sama membunuh itu keduanya sama-sama usaha untuk membuat orang itu nggak ada atau nggak dianggap ada. Hari ini kebiasaan menganggap orang nggak ada itu bisa loh terjadi sama kita. Apa itu? Pembimbing kita ngechat, nggak kita balas. Ditanya di grup, kemana kita hari ini? Diam semua. Kayak nggak ada yang nanya. Kita biarin. Dia, ya udahlah, lu terserah lu mau buat apa. Yang penting kan nggak ngerugiin dia kan. Benar, kita nggak balas, misalnya nggak balas pemimpin kita, nggak rugiin dia sama sekali memang. Oh rugi bro, paket data, sekian kilobyte, ya ampun. Itu nggak ada harganya, itu 0, sekian rupiah doang paling. Bisa, kita kayak gitu, kita anggap nih nggak ada. Asyar senyum, halo. Kita tinggal lewat-lewat aja. Kayak nggak ada asyarnya, kasihan banget. Apalagi waktu kumpul grup, diajak kumpul grup, nggak ikut kita anggap kayak nggak ada aja. Orang semua melayani di sini. Kita nggak say thank you sama mereka, kita nggak say thank you sama Song Ministry, kita nggak say thank you sama Mulmed dan kawan-kawan. Kayak nggak ada aja mereka. Marriage, lagi buat marriage class ya, sama parenting class ya. Kita nggak datang, kita anggap udahlah. Kita anggap kayak nggak ada peran mereka. Padahal mereka tuh bekerja keras loh, cari pembicara, siapin modul, siapin kelas. Itu nggak gampang Bapak Ibu, tapi kita anggap nggak ada. Tapi waktu kita punya masalah sama parenting dan marriage life kita, baru kita datang. Kasihan orang-orang kayak Pak Robi, Pak Taufik ya, yang in charge di marriage class dan parenting class. Makanya Amsal tuh bilang, waktu anak dibiarkan itu, dia akan membuat sedih ibunya. Nah, waktu kita biarin anak-anak kita nggak ambil serius tuh kayak parenting class, marriage class. Tinggal tunggu waktu, bagaimana orang ini akan menjadi duka cita buat kita. Anak kita menjadi duka cita, bukan suka cita lagi. Tapi kita anggap mereka nggak ada. Kita dibimbing, nggak lakuin pertobatan. Kita anggap nggak ada, kita anggap receh gitu loh. Pembimbingan dari mereka. Kalau Bapak Ibu ke psikolog, Bapak Ibu harus bayar loh sebenarnya. Tapi orang ini bimbing kita, arahin kita untuk punya marriage sama parenting yang baik. Gratis lagi. Beberapa bahkan dapat traktiran kopi lagi kita ya kan.
Kalau lagi study, di-serve lagi di rumahnya. Kok bisa kita nggak menghargai? Kita buat orang-orang ini nggak ada, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan tetapkan satu prinsip. Dikatakan seperti ini. Di Yohanes 13 ayat 35. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi prinsipnya ini adalah sebuah kewajiban bahkan. Ini udah di level kewajiban diajak Tuhan. Makanya saya berharap kita nggak masuk dalam ekstrem tadi. Dia aja nggak lakuin kok. Dia aja nggak mengasihi saya. Saya berharap ini nggak masuk di level itu. Saya berharap pernyataan bahwa dia aja nggak nyerahin waktu, energi, dan effort, itu jangan sampai lah Bapak Ibu keluar dari hati kita. Harusnya dari kita dulu, ini saya mau keluarin apa nih? Saya mau action apa nih? Jangan sampai kita masuk ke dalam surface level aja, level permukaan aja. Yang penting ini, yang penting ini, yang penting ini. Kita kotak-kotakan Tuhan dalam persepsinya kita. Nah ini nyawa ya. Kenapa hari ini kita berat kasih waktu, energi, effort, uang kita, pemikiran kita. Waktu kita mau dikasihi loh padahal Bapak Ibu. Waktu kita benar-benar bisa ngelihat ya bahwa kita itu disayang gitu sama Tuhan ya. Itu harusnya cukup buat kita mampu melihat kita pun perlu sayang sama orang. Jangan sampai kita masuk ke level surface. Karena sampai level surface, Bapak Ibu nggak akan ada bedanya sama pedagang di pasar buat saya. Karena toh saya juga nggak ngerugiin mereka. Bapak Ibu nggak akan ada bedanya sama penjaga kasir di Indomaret, karena toh saya juga nggak ngerugiin dia. Bapak Ibu nggak akan ada bedanya sama Cristiano Ronaldo. Ya beda lah, dia kaya, kita nggak gitu. Karena apa? Saya juga nggak rugiin dia. Kita akan dingin jadinya kasihnya. Karena apa? Karena kita cuma pikir, ya mending nggak rugiin. Nah, ada beberapa action yang kita bisa lakukan. Nah, ini ditulis dengan jelas ya di Roma 12. Jadi ini Roma yang panjang, tapi saya akan highlight sedikit aja. Saya nggak akan jelaskan secara detail ayat-ayatnya, tapi nanti harapan saya setelah dari sini, kita ambil waktu untuk belajar dari Roma 12 ini. Roma 12 dikatakan di ayat 9 sampai 21. Jadi ini bahkan judulnya Action in Love lah. Gitu. Jadi kita bisa pelajari hal ini. Apa aja yang kita bisa lakukan? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan jahat, dan lakukan yang baik. Nah, jangan pura-pura kita. Di depan pembimbing kita baik, di belakang kita nggak jelas kayak gimana. Jangan sampai pura-pura. Apalagi, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam beri hormat. Jangan sampai kita nunggu orang lain dulu, Bapak Ibu, untuk hormatin kita. No, ini jadi perlombaan. Gua dulu nih harus kasih hormat. Saya dulu nih harus kasih hormat. Harus saya dulu yang datang sama dia. Jangan tunggu dia, dia juga enggak. Jangan sampai kita terjun di level itu. Berlomba gitu bahkan. Untuk mendahului dalam memberi hormat. Apalagi, jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala, dan layani Tuhan. Ambil waktu bersama dengan yang satu dan yang lain. Ayo kita layani Tuhan bareng-bareng. Apalagi dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini menarik banget. Ya, ini jadi kesempatan kita, waktu kita kemarin melatih ya, 2 bulan, kita bertekun sama-sama dalam doa. Setelah itu kita berharap, dalam grup kita pun kita ambil kesempatan itu. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dia, dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sebaliknya, orang senang kita sedih, orang sedih kita senang. Kasihan banget hidup kita. Apalagi, hendaklah kamu seatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai. Nah ini buat kita yang mungkin tergila-gila akan konsep teologis dan segala macamnya. Jangan sampai kita tergila-gila pada konsep itu lebih daripada kita tergila-gila untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Sampai begini teologinya, ini ya betul.
Prakteknya kita gimana? Jangan sampai kita tergila-gila gitu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, selagi di tangan kita nih kesempatan untuk bisa berdamai. Ayo, hidup berdamai sama brother sister kita. Saya tahu setiap kita punya, kalau bayangin ya, setiap orang punya pemikiran ini. Di tangan dia ada kesempatan untuk berdamai. Wah, indah banget. Kita mau damai, yang lain mau damai, enak jadinya dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Apalagi saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya. Kita yang mungkin di sini dipinjamin duit, nggak dibayar-bayar ya. Saya tahu, banyak kita di sini minjemin duit kan. Ke orang study, terus studinya juga hilang, kemana nggak tahu. Nggak usah kita balas. Ke brother sister kita, saya yakin. Banyak dari sini kita mungkin saling ngutang satu dengan yang lain. Biarkan itu jadi keyakinan kita untuk membayar kembali hutang kita. Gak usah kita tuntut mereka. Ya. Sambil kita didik juga, dia harus bayar, dia harus punya ketetapan untuk bisa membayar. Buat rencana pembayarannya bagaimana, supaya semuanya bisa baik. Apalagi, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, kau menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini beberapa action plan yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Sebagai action in love. Nanti kita bisa pikirkan apa nih tindakan-tindakan yang mau kita akan coba lakukan. Nah, saya dari tim sosial media juga buat satu campaign ya bersama dengan Niki, nanti akan dijelaskan sama PIC. Kita punya campaign namanya Love Man in Action. Ya, ini sama kayak Ant-Man ya. Yang ada yang udah nonton Ant-Man? Udah nonton ya. Jadi kali ini kita punya kesempatan untuk love man, ya, menjadi seorang yang penuh kasih dan action. Nanti kita akan buat kampanyenya, saya berharap kita semua bisa terlibat. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa rekam, kita bisa posting, mau itu video, mau itu gambar, apa yang kita lakukan. Terhadap apa? Terhadap istri bisa, terhadap anak bisa, terhadap keluarga bisa, terhadap lingkungan bisa. Tiba-tiba misalnya kita lihat sampah kita buang, nah itu jadi bentuk kita mengasihi lingkungan. Terhadap pemerintah kita benar-benar berhenti di garis sebelum yang lewat gitu ya. Sebelum garis zebra cross itu nanti beberapa kita bisa lakukan, dan saya berharap kita saling mendukung di sini juga. Ya, ini saja khotbah dari saya tahu ini udah kelamaan, dari tadi orang belakang udah gini-gini, udah nyerah dia, Bang cukup Bang. Oke, izinkan saya menutup bersama-sama doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kalau hari ini Kau nggak sembarangan menempatkan benih ilahi dalam hati kami. Terima kasih kalau hari ini Kau bukan Allah yang gagal atau salah pilih waktu Kau berikan benih ilahi itu dalam hati kami, Tuhan. Kami tahu waktu kami ditanam benih ilahi itu, Tuhan, dan kami biarkan dia tumbuh dan berbuah, akan banyak pekerjaan mulia, akan banyak pekerjaan baik, akan banyak kasih yang akan tertuang, Tuhan, dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau menghabiskan waktu kami, Tuhan, untuk menyadari seberapa besar dan seberapa baiknya Engkau, Tuhan. Seberapa indahnya kasih karunia Engkau yang memampukan kami semua menjadi saudara. Dan kami tahu, Tuhan, gak ada yang lebih besar daripada kasih Engkau. Sehingga kami pun, dengan egonya kami, dengan alasannya kami, itu gak lebih besar, Tuhan, dari kasih karunia Engkau terhadap semua orang. Sehingga kami pun mau mengasihi dengan satu yang lain. Bapak yang baik, kami tahu, Tuhan, ini jadi pembelajaran yang harusnya kami pikirkan, bahwa ini adalah untuk kami, bukan untuk orang lain, Tuhan. Biarlah kami bisa mendigest pelajaran ini, membuat kami mengambil waktu juga untuk memikirkan apa tindakan-tindakan yang kami akan latih, Tuhan, dalam love-nya kami, Tuhan. Sehingga, Tuhan, waktu kami sama-sama saling mendahului, Tuhan, untuk mengasihi, Tuhan, kami akan tahu, akan indah hidup dalam keluarga kerajaan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, inilah hidup kami, biarlah hidup kami benar-benar terus menceritakan tentang kebaikan Engkau. Tuntun terus hidup kami, Tuhan, ajar kami waktu jalan kami serong, bawa kami ke jalan yang kekal, Tuhan, karena kami tahu rancangan Engkau adalah rancangan damai sejahtera dan penuh pengharapan yang memberikan kami hidup, Tuhan, bersama dengan Engkau. Bapa, kami menanti-nantikan kami hidup bersama dengan Engkau di keabadian, sehingga ada waktu buat kami terus meninggikan Engkau, terus memuji Engkau, terus mengasihi Engkau dengan satu dengan lain. Bapak, itulah kerinduan kami, biarlah kami mulai itu dengan kami hidup di sekitarnya kami, Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah ini menjadi doa dan permohonan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Joni untuk firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Dan saya pribadi juga belajar hari ini dari khotbah yang disampaikan
bagaimana kita memahami bahwa kita ini adalah benih ilahi. Dan seharusnya membuat kita mampu untuk bisa mengasihi. Karena Tuhan itu mengasihi kita dengan cara yang sangat luar biasa. Dan heranlah bila kita tidak mampu mengasihi. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Joni. Jemaat, saat ini kita akan masuk ke prosesi komuni. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita ingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dan kita boleh ambil waktu sejenak untuk mengingat betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Mari kita ambil waktu sejenak. Saya akan membacakan bagi kita dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur kita. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai kami hingga kami ada Tuhan sebagaimana kami ada hari ini. Kami bisa beribadah dan kami juga bisa mengingat kembali betapa besarnya kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan biarlah melalui perjamuan komuni kami ini, kami bisa dapat terus belajar lagi dan lagi untuk kami bisa saling mengasihi seperti Kau mengasihi kami Tuhan. Kami mau berdoa hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita di minggu ini. Dan pengumuman yang pertama adalah ibadah hybrid Jemaat GKDI Bekasi Minggu tanggal 12 Maret 2023 akan diadakan pada pukul 08.00 untuk ibadah merit dan pukul 10.30 untuk ibadah pemuda. Pengumuman yang berikutnya. Retret Yang Kristen 2023. Ya.
Ya, jadi retret yang Kristen ini adalah untuk yang Kristen dan sesuai pengumuman dari panitia kemarin dan sudah di-invite juga di grup. Untuk ini ada klasifikasinya yang baptisan tahun berapa yang akan ikut serta ya. Bagi kita, ayo kita ambil partisipasinya kita dan yang belum menyelesaikan administrasi harap diselesaikan. Saya termasuk loh di dalamnya loh. Ya, retret yang Kristen akan diadakan pada hari Jumat dan akan dilaksanakan pada tanggal 17 sampai 19 Maret 2023. Tempatnya sangat luar biasa, yang tidak ikut akan sangat menyesal. Pengumuman yang berikutnya. Retret single Nusantara. Kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Hai singles, finally setelah 12 tahun inilah acara yang dinanti-nantikan. It's coming. Welcome to Retret Single Nusantara 2023 R&B Refresh and Bond in Bali. And you are invited. Bersiaplah untuk retret yang paling menyenangkan. Hangout, praise and worship, pengajaran yang memberikan kita kekuatan, fellowship, dating dengan seluruh brother sister di Nusantara. Bersiaplah untuk jatuh cinta. Retret ini akan mengubah hidupmu. Jangan lupa ini tanggalnya 28 September sampai dengan 1 Oktober 2023. See you in Bali. Ya, retret single Nusantara itu akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 September sampai 1 Oktober, 4 hari 3 malam. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Pendeta Andreas di nomor 0822 9494 9436. Pengumuman yang berikutnya. Donor darah. Ya. Gereja GKDI Bekasi akan mengadakan acara donor darah pada hari Minggu tanggal 12 Maret. Nah, itu akan dilaksanakan pada minggu depan berarti ya. Dan pukul 10.30 sampai 13.30. Dan bagi yang membutuhkan informasi dapat menghubungi Mbak Yohana di nomor 0857 7670 6274. Jemaat kita bisa ambil peranan untuk acara donor darah ini karena kita di informasi yang terakhir masih kekurangan orang untuk kita di acara donor darah ini. Jadi di PMI sendiri itu ada kuota untuk melaksanakan acara ini. Nah, jadi mari kita ambil peranannya kita untuk kita bisa melaksanakan acara ini, kita support. Pengumuman yang berikutnya. GKDI Goes to Israel 2024. Ya. Kita akan menyaksikan video yang berikut ini.
שלמה בביאת המשיח אני מאמין משיח 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 Ya, GKDI Nusantara akan mengadakan tour to Israel dan akan mengadakan perjalanan selama 11 hari. Nah, Israel Tour ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober sampai 8 November 2024. Jadi waktunya masih sangat sepanjang sekali untuk kita bisa mengumpulkan dan menabung. Dan bagi yang membutuhkan informasi dan hendak melakukan pendaftaran dapat menghubungi Bapak Taufik di nomor 0812 990 3741. Nah, di sini juga ada Bapak Taufik yang akan memberikan presentasinya karena beliau kemarin baru habis survei dari Israel. Jadi kalau Joe surveinya ke Sentul, Bang Taufik surveinya ke Israel. Oke, ini ada Bapak Taufik, silakan Bang. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Ya, ini boleh dibilang retret ya. Tadi retret jingle kan ke Bali. Kita retret bareng-bareng ke Israel, oke? Ya, ini GKDI Goes to Israel 2024. Ini adalah program yang 11 hari Israel Tour. Ya, jadi kita akan ke Israel. Ya, di sana kita akan mengunjungi nggak cuma sekedar Yerusalem. Ya, kalau Yerusalem di sana ada Bukit Zaitun, ya kita akan ketemu yang namanya Taman Getsemani di Bukit Zaitun, kemudian Bukit Sion, ya. Kemudian apa lagi? Pesisir barat Israel. Ya, itu ada Laut Tengah, Laut Mediterranean. Itu ada satu kota yang cantiknya luar biasa namanya Kota Haifa. Ya, kemudian gak cuma itu, kita akan mengunjungi Nazaret, ada Kana juga, ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu, ini beda dengan program yang lain. Ini cukup spesial karena ada yang namanya Temple Institute. Bapak Ibu tahu Temple Institute? Nggak tahu. Temple Institute itu kalau kita melihat bahwa dulu ada yang namanya Bait Allah. Tempat di mana kita lihat sekarang jadi Dome of the Rock. Itu kubah kuning. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat di flyer yang ada sekarang, itu ada yang warna kuning, itu namanya Dome of the Rock. Kita akan mengunjungi Temple Institute di mana Temple Institute ini adalah tempat kita tahu dulunya seperti apa sih pengorbanan, bagaimana sih tata ibadahnya bangsa Israel. Ya, jadi di sana kita akan belajar nggak cuma sekedar melihat tempatnya, tapi kita bisa mengetahui, bisa belajar merasakan, memahami budaya, tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi yang menjadi akar kekristenan kita. Oke nggak kira-kira? Nah, nggak cuma itu, kita akan ke Gerizim. Gerizim ini posisinya ada di Samaria. Dan sampai hari ini ternyata orang-orang Samaria masih melakukan pengorbanan-pengorbanan. Jadi tradisi seperti orang-orang Yahudi zaman dulu, orang Samaria sampai hari ini masih lakukan. Berbeda dengan orang Yahudi yang sekarang mereka bilang orang Yahudi ortodok, mereka tidak melakukannya. Tapi orang Samaria yang ada di daerah Gerizim, mereka masih melakukannya dan kita akan mengunjungi daerah Gerizim untuk kita melihat seperti apa sih kebiasaan mereka. Selain itu, ya kita juga akan mengunjungi satu kota, ya satu daerah yang disebut Safed. Safed ini adalah salah satu kota yang paling suci yang ada di Israel selain Yerusalem. Ada apa di sana? Di sana orang-orang Yahudinya mereka melakukan kehidupan seperti apa yang Taurat bilang. Ya, jadi mereka masih lakukan itu di kota Safed dan kita masih mau belajar lagi tentang hal itu. Ya, itu kita belajar, kita memahami. Tapi tenang Bapak Ibu, di sana kita juga mau having fun. Kita akan mengunjungi juga winery, di mana kita akan wine tasting juga. Oke nggak kira-kira? Oke, jadi kapan waktunya? Tanggal 29 Oktober sampai dengan 8 November 2024. Masih lama, ya, masih kurang lebih sekitar 20 bulan. Ya, berapa harganya? Nah itu dia, berapa harganya? Itu enging-eng. Ya, untuk harganya saat ini Bapak Ibu, kita masih saya mau informasikan bahwa kurang lebih. Kenapa kurang lebih?
Bisa kurang, bisa lebih. Ya, kurang lebih sekitar 42 juta satu orang. Ya, jadi dari sekarang masih ada 20 bulan kita bisa nabung, kurang lebih 2,5 juta setiap bulannya untuk kita nabung. Dan hotelnya bagaimana? Makanannya bagaimana? Apa aja yang perlu kita tahu? Nanti akan ada sesi khusus, ya kita akan ada presentasi khusus untuk program seperti ini. Program untuk yang GKDI Goes to Israel. Oke, demikian informasi dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Taufik buat informasinya. Kita akan masuk ke pengumuman yang berikutnya. Baptisan. Ya, jemaat kita ada kabar sukacita. Yang mana hari ini kembali kita ditambahkan 1 orang brothers dan sisters yang mengambil keputusan untuk dapat menerima Yesus. Dan mereka adalah Ibu Kalimah dan Antoni Tanuwijaya. Baptisan akan dilakukan pada hari Minggu 5 Maret 2023 jam 12.00 di gedung MOP. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan perayaan baptisan Ibu Kalimah, Antoni Tanuwijaya, Roy Manatap, Christian Prayogo Joyo. Iya, namanya Roy Manatap. Oke. Pengumuman yang berikutnya. Kampanye Love Man in Action. Tepuk tangan dong. Ya, Love Man in Action ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni. Nah, sesuai dengan tema kita bulan ini, kita mau mengadakan suatu kampanye atau himbauan atau ajakan untuk menunjukkan aksi kita dalam mengasihi. Selama 2 minggu ke depan, kami mau mengajak brothers sisters untuk ikut serta membagikan momen love in action yang kalian lakukan terhadap anggota keluarga, terhadap pasangan, anggota jemaat, terhadap pemerintah, orang miskin dan yang membutuhkan, tetangga, lingkungan sekitar, dan juga diri sendiri. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan kita membuat video atau foto dan kita melakukan post di Reels atau Story di Instagram dan kita boleh melakukan tag @GKDI Bekasi serta gunakan hashtag Love Man in Action. Nah, jadi harapannya adalah kita bisa membagikan apa yang kita lakukan dan kita share itu di Instagram. Nah, gimana kalau yang nggak punya Instagram gitu ya? Kayak Bang Mario kata atas mungkin nggak semua orang punya Instagram. Kita boleh bagi di WhatsApp, ya kita boleh bagi di Facebook, di grup GKDI atau di grupnya kita boleh share di situ. Nah, nanti admin gereja yang akan memposting juga boleh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa mengambil tindakan nyata dalam hal Love Man in Action ini. Itu saja. Pengumuman yang berikutnya. Open Recruitment Social Media Team. Ya. Tim sosial media membuka rekrutmen bagi brothers dan sisters yang memiliki hati untuk membantu menyebarkan Injil lewat sosial media serta bertalenta di bidang ini. Dan posisi yang dibutuhkan antara lain adalah editor, kameramen, sosial media strategis, copywriter, dan talent. Dan untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Bang Joni. Pengumuman yang berikutnya. Study Bible. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu ingin study Bible dapat menghubungi admin kami di nomor 0812 8685 8422. Ataupun dapat juga bertanya kepada yang mengundang Bapak Ibu di ibadah minggu. Pengumuman yang berikutnya. Persembahan. Persembahan dan perpuluhan untuk GKDI Bekasi dapat diberikan melalui kotak persembahan yang sudah tersedia di belakang. Dan juga dapat melakukan transfer via rekening BCA di nomor 2883034 180 atas nama Yayasan Gema Kristus Damai Indonesia. Demikian pengumuman bagi kita di minggu ini. Mari kita tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami bisa beribadah Tuhan. Dan kami sangat bersukacita hari ini Tuhan, kami mendapatkan sesuatu yang baru kembali, mendapatkan semangat yang baru di dalam kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, di sini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Di mana Tuhan kami berencana untuk terus berbenah, untuk terus mau membangun, melengkapi apa yang menjadi kekurangan dari gedung gereja kami. Tuhan berkati Tuhan, bukakan jalan untuk ini bisa terrealisasi. Dan kemudian Tuhan kami mau berdoa secara khusus juga Tuhan untuk Ibu Pendeta Nita Boyo, istri dari Bapak Pendeta Charles Iwan Tuhan, pemimpin jemaat Cirebon yang sedang mengalami pergumulan untuk sakitnya. Kiranya Tuhan membukakan jalan kesembuhan bagi Ibu Nita Boyo Tuhan, untuk dia bisa segera pulih dari penyakitnya. Dan kemudian Tuhan kami mau berdoa juga Tuhan, 2 hari yang lalu Tuhan terjadi kebakaran Pertamina di Pelumpang Tuhan. Tuhan tahu bagaimana penduduk di sekitar pun terkena dampaknya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan agar kiranya orang-orang yang terkena dampaknya bisa segera pulih. Dan pemerintah juga bisa segera cepat tanggap untuk memberi pertolongan, memberikan bantuan. Agar kiranya dampaknya tidak melebar dan kesusahan tidak terjadi di mana-mana Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia. Kami mau berdoa bagi pemimpin kami. Agar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin kami. Untuk kami bisa melewati masa-masa yang akan datang ini Tuhan. Tuhan tahu di tahun 2023 banyak isu yang beredar mengenai kesulitan ekonomi. Namun kami mau serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Agar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami. Untuk membawa kami bisa melewati tahun ini dengan baik Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami mau sampaikan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau sekali lagi ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita dengan satu pujian. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, brothers and sisters semua.
Cek. 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 Petugas kita evaluasi sebentar ya. Kita Multimedia. Ayo multimedia, yuk. Kameramen, biar cepat.